Semua, selamat datang lagi di channel gua. Kali ini gua akan ngebahas kenapa YouTuber lama memutuskan untuk pensiun dari YouTube. Oke, di sini gue pengen curhat tentang keresahan gua dan pandangan gua ngelihat YouTube yang sekarang. Dan gue pengen ngasih tahu juga tentang cara berkarya di YouTube zaman dulu dan zaman sekarang itu seperti apa. Gue pertama kali nonton video YouTube itu tahun 2012, dan bagi gue ya, masa keemasan YouTube itu dimulai dari tahun 2012 sampai 2015, masa keemasan YouTuber Indonesia ya. Karena waktu tahun itu kalau kalian buka trending YouTube dan kalian ngecek home kalian semua, itu isinya tuh bener-bener YouTuber semua, bukan yang kayak sekarang ini. Dan waktu zaman keemasan itu, kalau kita nontonin video YouTuber lama tuh bener-bener apa ya, bener-bener kayak menarik banget. Terus kita bisa nonton sampai habis, kita puas nontonnya, terus kita subscribe videonya dia, terus kita nontonin video terbarunya dia mulu. Kalau sekarang kan kalau lu mau subscribe kan orang pada giveaway, kayak kalau lu subscribe channel gua kasih mobil, gua kasih motor. Kalau dulu tuh enggak, kita tuh bener-bener ikhlas gitu untuk subscribe dia. Kalau sekarang kan pandangannya udah berbeda. Dan gue juga pengen ngasih tahu juga nih tentang perbedaan algoritma YouTube yang dulu sama sekarang. Kalau dulu gue pernah sekali tahun 2013 itu, waktu zaman gue masih SMA, gue tuh pernah upload video YouTube. Gue tuh pernah upload 2 video. Di situ gue ngomongin tentang tentang gimana pengalaman gue jadi OSIS dulu di SMA. Terus pas gue upload kayak sebulan kemudian tuh yang nonton tuh tembus sampai 10.000. Nah, BTW zaman dulu itu kalau video kalian tuh tembus 10.000 views, itu kalian tuh bisa dimonetisasi. Beda sama zaman sekarang yang harus ngumpulin 4.000 jam tayang dan harus ngumpulin 1.000 subscriber. Nah, pas tahun 2013 tuh pas gue upload video tuh kayak gampang banget dapetin viewsnya. Kalau sekarang kalau kalian channel baru, kalian upload video itu kayak mungkin kalian seminggu baru bisa dapat 10 views, baru bisa dapat 100 views, beda sama dulu. Alasannya kenapa? Karena algoritma YouTube. Dulu kalau kita subscribe channel orang, nanti di home kita itu pasti nongol video orang yang kita subscribe. Tapi kalau zaman sekarang, yang nongol video orang lain yang sering kita tonton dan video-video yang berhubungan dengan videonya mereka yang masih berhubungan. Walaupun kita nggak subscribe channel itu, nanti di videonya kayak video-video mereka aja di home kita, bukan kayak video yang kita subscribe. Dan itu adalah alasan kenapa banyak banget YouTuber sekarang yang kalau kalian tonton di akhir videonya itu kayak tolong bunyiin lonceng. Kenapa? Karena walaupun kalian udah subscribe videonya, nanti di home kalian itu jarang banget videonya dia tuh keluar, malah video-video yang kalian sering tonton. Jadi YouTube itu algoritmanya udah kayak gitu sekarang. Terus juga cara biar kita bisa masuk home orang lain atau YouTuber lama biar bisa masuk home orang lain atau trending mereka itu, yang pertama adalah mereka tuh harus upload yang konsisten. Kedua, harus mainnya ngikutin arus. Nah, kalau itu berarti kan enak tuh, kayak mereka udah ada timnya, mereka tinggal jalan-jalan aja, direkam, terus diedit sama timnya, terus diupload, kayak gitu doang kan. Nah, kalau gue lihat YouTuber lama, kalau mereka upload video, itu mereka tuh ngap-ngapan. Karena apa? Karena mereka tuh benar-benar kerja sendiri. Kalau dari yang gue tonton tuh mereka tuh benar-benar kerja sendiri. Terus mereka tuh upload video tuh nggak bisa tiap hari. Kenapa? Contohnya kayak channel gue aja nih. Walaupun video-video gue cuma ngerekam-rekam doang kayak gini, tapi dalam setiap video itu gue bisa butuh waktu 4-5 hari dalam bikin satu video. Kenapa? Alasannya, pertama gue itu harus mikirin narasinya, terus gue harus mikirin skripnya juga, terus gue harus mikirin topiknya juga, terus gue harus mikirin kayak ini bagus ke untuk kedepannya buat channel gue. Terus juga gue harus ngedit videonya, gue harus render videonya, kompres videonya, terus gue harus upload juga, mikirin thumbnail juga, judul juga. Nah, kalau udah punya tim kan enak kan, tinggal selain ke tim. Nah, kalau itu berlama dan kayak YouTuber kayak kita ya habis juga, susah banget upload tiap hari, harus ngap-ngapan, harus benar-benar punya waktu yang banyak. Jadi kayak gitu. Gue kasihan juga sama YouTuber yang mulai karyanya dari nol, dia mikirin karyanya mati-matian, dia berusaha semampunya mereka untuk dapetin subscriber banyak, terus dia kalah sama YouTuber yang tiap hari bikin giveaway terus-terusan aja untuk dapetin subscriber. Nah, disitu sedihnya sih. Kalau YouTube zaman dulu tuh gue ngeliatin tuh nggak kayak gitu, tapi kalau sekarang tuh udah parah banget, perbedaannya udah gila banget sekarang gitu. Terus juga tontonan di YouTube sekarang tuh beda sama dulu. Kalau dulu tuh kita senang nonton video orang, senang nonton video kreator ya, bener-bener niat bikin video. Kalau sekarang tuh cuma isinya prank, acara TV, prank. Kayak gue kasih perbandingan antara YouTube zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau kalian buka Google pencarian, terus filternya kalian ubah, kalau kalian ubah ke tahun 2013 dan tahun 2014, YouTube itu isinya kayak gini. Isinya kayak YouTuber komedian, ini kan konten-konten murni semua tuh, kayak konten-konten yang kita nonton senengnya. Ini konten yang benar-benar berkarya, ya konten yang kita seneng banget nonton channelnya. Tapi kalau kita buka YouTube yang zaman sekarang di pencarian, isinya ya udah kayak gini. Cuma isinya media gitu-gitu aja. Media sama artis. Udah beda sama dulu.
Terus kalau kita buka video yang lagi trending sekarang di YouTube, isinya kayak acara TV, dan artis aja. Kayak YouTuber yang lama tuh atau konten kreatornya tuh udah pada hilang semua. Beda sama dulu. Kalau dulu ya 2013 tuh kalau buka trending tuh isinya konten kreator semua. Nah terus juga kalau menurut gua ya, artis itu kayak bikin konten YouTube tuh ya sama kayak di TV. Jadi gua kayak nonton YouTube itu udah kayak nonton TV sih, cuma drama, nangis-nangis, terus kayak prank-prank settingan. Isinya kayak gitu aja, udah kayak TV aja isinya. Sama kayak ada wawancara cewek-cewek seksi, dari isinya gitu. Beda sama dulu. Kalau dulu tuh kayak anjir keren banget. Kalau sekarang mah kayak apaan ya? Terus YouTuber lama kalau mau ngalahin artis-artis ini ya juga susah. Soalnya konten-konten yang nangis-nangis itu tuh bener-bener ngejual views banget, otomatis itu bisa trending. Nah, algoritma YouTube ngeliatnya kalau misalnya satu video udah trending, nah ntar video-video yang sejenisnya itu juga akan bisa naik juga. Nah, YouTube tuh ngeliatnya udah kayak gitu. Jadinya kalau misalnya nih YouTuber lama bikin konten yang original, bener-bener yang mendidik, tapi ada YouTuber artis terus dia bikin konten nangis-nangis gitu, otomatis kalau mau ngalahinnya harus bikin konten yang sama. Kalau pure menjadi dirinya sendiri itu malah nggak bisa. Itulah alasan kenapa Skinny Indonesia itu memutuskan untuk pensiun. Kenapa? Karena mereka itu bener-bener pengen upload video yang mereka mau, bukan video yang mengikuti arus terus ikut-ikutan doang sama media. Nah terus kalau kalian nanya kayak emangnya salah ya kayak YouTuber artis itu upload video di YouTube ya nggak tahu. Soalnya kayak YouTuber itu kayak platform bebas aja, jadi siapapun bisa make gitu. Jadi ya kayak mereka upload video juga nggak masalah. Cuma kayak kalau lu itu nontonin YouTube dari tahun 2012 2013 tuh kayak apa ya, kayak miris aja gitu loh kalau ngelihat YouTube yang sekarang udah benar-benar beda banget. Itu juga yang membuat VNGNC memutuskan untuk pensiun juga dari YouTube. Ada beberapa hal yang ingin gue bicarakan, terutama hal-hal yang menyangkut tentang matinya YouTube sebagai platform terutama di Indonesia. Terus kalau kalian nanya solusinya gimana, ya solusinya harus merubah tontonan. Kalau misalnya kalian bilang YouTube itu berubah tapi kalian masih nontonin video prank-prank gitu, ya itu nggak akan merubah apapun. Kecuali kalau misalnya mau ya nonton video lama atau video YouTuber baru yang lagi merintis, terus kita subscribe channelnya dia, terus kita komen yang positif, terus kita like, terus kita bunyiin lonceng. Nah itu lama-lama kalau banyak banget yang kayak gitu, nanti algoritma YouTube itu berubah sendiri. Ntar trendingnya itu akan bisa berubah lagi kayak zaman dulu lagi. Mungkin kalau ada omongan gue yang salah atau mungkin kalian bilang gue so tau, gue minta maaf. Tapi ini kayak pikiran gue aja selama gue main di YouTube dari tahun 2012an, nontonin video di YouTube. Kalau kalian punya opini yang sama atau kalian punya komentar yang sama atau kalian punya komentar berbeda, kalian komen aja di bawah. Makasih ya yang udah menonton videonya sampai habis. Dadah semua.